Afwan Sat. Gini Sat. Ana punya teman. Contoh ya Sat ya. Ana punya teman baik. Teman keseharian Sat. Ana cinta sama dia Karena Allah. Dia seia karena Allah. Ana juga dia juga cinta sama Ana juga karena Allah. Dan kita apa namanya? Sama-sama setipe lah. pengajian, Ya, sama-sama supaya pengajian. sama pengajian dan kita setipe guys. Kita senang apa namanya? Kita senang dengan makanan yang ada mirip-miripnya gitu loh. Kayak buah-buahan atau apapun ya. Nah, terus teman ini dia melakukan suatu kesalahan, Sat. Gimana Sat sikap kita? Apakah kita langsung dengan kesalahannya dia ya? Kita putuskan pertemanan atau kita Sebagai teguran maksudnya begitu? iya sebagai teguran Supaya dia iya kita karena kita kenapa kok teman kita kayak gini kita putuskan aja atau kita tegur dengan keras, tegur dengan keras atau kita azir diamkan dia saja atau diamkan iya saja. atau kita diamkan saja atau tetap kita pertama kita cuek dengan dia punya kesalahan Sat. Yang penting dia teman anak kok gitu loh, cuek aja gitu. Gimana Sat? Iya, barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iya, ini satu fenomena yang sering terjadi antara dua orang atau lebih yang saling berteman, apalagi yang sama-sama semangat dalam belajar sunnah, semangat dalam mengikuti kajian. Yang kita kenal dia selalu menasihati kita dalam kebaikan, saling mengajak ya. Akrab lah. Tiba-tiba dia berbuat salah. Iya. Entah kesalahan tersebut jelas atau masih berita. Iya. Nah tentu sikap yang dibenarkan dalam agama dalam masalah ini, teman yang kita kenal selama ini baik sifat-sifatnya. Ada berita atau ada yang kita saksikan, dia melakukan sesuatu. Maka bimbingan yang dituntunkan dalam agama adalah kita mendahulukan persangkaan baik. Al-Muslim sesuai dengan namanya, as-salamah, selamat. Artinya bersih dari tuduhan buruk. Apalagi dalam agama. Iya, sesuai dengan namanya. Iya. Al-aslu fil muslim as-salamah, kata para ulama. Selamat dari tuduhan buruk. Apalagi sesuai dengan perintah dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu tajassus, mengintai atau mencari-cari kesalahan orang. Dilarang dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dari prasangka, karena prasangka itu adalah seburuk-buruk ucapan. Sedusta-dusta perkataan. Jadi jangan ikuti prasangka. Kalau kita tahu dia orang asalnya baik, semangat dalam kebaikan, ada yang kita saksikan apalagi cuma dengar berita, berarti paling tidak harusnya pengetahuan kita yang sudah yakin ini seimbang dengan berita atau kenyataan yang kita saksikan tersebut. Ini pun seimbang, itu akan terkalahkan dengan perintah dalam dalil-dalil agama untuk ketika bersikap lebih membawa kepada kemungkinan positif dari perbuatan tersebut. Makanya athar yang kita kenal mungkin bersama dari ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu sewaktu beliau mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika annaha syarrun wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan. Janganlah kamu menyangka ketika mendengarkan satu kalimat dari saudaramu, kamu menyangkanya itu keburukan padahal kemungkinan baik masih bisa kamu dapatkan. Kamu bisa dapatkan membawanya kepada makna yang baik, pengertian yang baik, persangkaan yang baik. Itu sikap kita. Yang dengan persangkaan baik ini kita akan lebih tenang dalam menghadapinya. Kita datang tanyakan, maaf saya tadi melihat Anda berbuat seperti ini. Afwan akhi, saya tadi melihat antum berbuat seperti ini. Saya dengar kabar antum berbuat seperti ini. Apakah betul? Mungkin Anda punya alasan yang saya tidak ketahui. Dia akan terangkan. Oh, saya terpaksa disuruh ibu saya harus begini. Saya terpaksa disuruh ibu saya menemani orang ini yang ternyata dianggap ahlul bid'ah sama orang lain. Oh, saya terpaksa harus masuk ke tempat ini karena dipaksa sama orang tua saya tidak berani melanggar perintah mereka, atau saya diancam atau yang lainnya. Oh, saya tidak tahu, saya kira tempat itu tempat biasa, ternyata tempat buruk, ternyata tempat yang mendatangkan tuduhan, saya tidak paham, saya kan baru di sini misalnya. Ternyata keluar alasan-alasan yang menjadikan kita, oh ternyata tidak, apa yang saya sangka dari dirinya betul baik dia tidak mengetahui hal ini, ternyata menjadi sebab dia mungkin dipandang buruk oleh orang lain. Dengan cara seperti ini, nasihat sampai kepada dia, persangkaan kita tetap juga baik kepada dia, ya. Karena kata para ulama,
Ya. Hati-hati dari sesuatu yang kalau kita lakukan benar tidak dapat pahala, kalau salah jelas-jelas dosanya. Yaitu su'udhannika bi akhikal muslim. Persangkaan buruk kepada saudaramu muslim. Kalaupun benar sangka burukmu, terus apa yang kamu dapatkan? Apakah dengan dia buruk Anda mendapatkan tambahan kebaikan? Tidak. Tetap harus Anda nasihati dia. Tapi kalau persangkaanmu sudah salah, jelas-jelas kamu mendapatkan dosa karena melanggar perintah Allah atau larangan Allah dalam hal ini yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Makanya setelah kita ketahui, kita bersangka demikian, datangi dia, nasihati baik-baik. Ingat, orang ini kita kenal kebaikannya. Kalaupun dia salah, mungkin kita anggap kesalahan ini baru satu yang dilakukannya. Tidak bisa kita runtuhkan segala kebaikannya hanya dengan satu kesalahan. Nasihati dengan cara yang baik, lemah lembut. Dan kalau kita datangi dia dan dia melihat kita bersikap dengan tenang, tidak langsung menuduh, gegabah langsung menghukumi, hatinya akan terketuk. Wah, teman saya ini sayang sama saya. Dia menegur saya dengan cara yang baik. Orang yang ditolak saja salah, musuh, ya disebutkan dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang baik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang tadinya punya permusuhan dengan kamu seolah-olah menjadi teman yang sangat dekat, padahal musuh asalnya. Tapi dia lihat kita menolak dengan cara yang baik, membantah dengan cara yang baik, dia langsung tersentuh. Oh, orang ini membantah saya kok tujuannya untuk memperbaiki. Langsung jadi teman dekat. Apalagi dia asalnya teman dekat kita. Makanya bersikap lemah lembut dalam masalah ini, tidak tergesa-gesa memutuskan hubungan atau langsung menghukumi, apalagi langsung mentahdir, menjauhinya, memperingatkan orang menjauhinya atau memboikotnya. Ini bukanlah sikap yang bijaksana kalau langsung disikapi dengan keras seperti ini. Ingat, bersikap keras itu obat. Kalau kelebihan, maka akan membunuh. Overdosis bisa membahayakan. Sebagaimana kalau kurang juga tidak akan bermanfaat. Makanya dalam agama diperintahkan kita untuk memulai dakwah asalnya dengan lemah lembut. Alaikum birifqi fa innahu la yudha'u fi syai'in illa zanahu wa la yunzau an syai'in illa syanahu. Hadis Rasulullah SAW yang sahih dalam Sahih Muslim. Hendaknya kamu bersikap lemah lembut karena lemah lembut itu tidaklah diletakkan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dihilangkan dari sesuatu kecuali akan menjadikannya buruk. Maka ini merupakan nasihat yang dengan ini akan bermanfaat untuk kebaikan bagi dia, dan juga sebelumnya memudahkan kita untuk tetap meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tetap bisa bersahabat dengan dia karena Ustaz, Allah, saling mencintai karena Allah. Iya, ini sekarang Ustaz, standar kita ini kan yang terima langsung nasihat. Umpamanya anak nasihatin dia begini, dia terima, dia berubah. Dia langsung berubah. Nah, gimana kalau yang tidak lama gitu loh? Itu ada jangka waktu enggak? Nasihat umpamanya gini. Dia melakukan itu, kita nasihatin dia. Kamu begini, begini. Ya, kamu jangan gini, kamu gini. Kita ini saya nasihat ini cinta karena Allah supaya kita sama-sama bisa berteman lagi. Terus dia tidak terima dengan nasihat pertama gitu, Ustaz. Malah dia marah. Iya, dia marah. Itu gimana kita? Apa ada standar waktu yang batas waktu gitu loh untuk kita menasihatin dia, atau tidak ada batas waktu, kita terus kita harus nasihatin dia karena kita sama dia terus asal mulanya kita cinta dia. Dekat dia. Kita banyak kemiripan gitu loh. Akhirnya kita menjadi dekat, terus apalagi kita sama-sama ngaji, sama-sama ini Ustaz, sama-sama jalan ya, sama-sama kita sunnah. Ya banyak yang kita kedekatan sama dia dan memang cinta sama dia. Tapi karena nasihat dia, peristiwa ini kita nasihatin dia, dia terima, dia marah. Terus kita kurang, sudahlah, anak tinggalin aja, anak sudah nasihatin sekali gitu loh. Atau gimana, Ustaz? Ada standar? Ya, barakallahu fikum. Sama seperti tadi kaidahnya. Waktu kita menasihati dia, itu kan idealnya kita bisa melakukan dengan cara yang menarik hatinya. Namanya juga dia orang yang berbuat salah atau dituduh berbuat salah, sulitlah dia menerima kebaikan atau nasihat karena dia merasa dipojokkan. Apalagi kalau khususnya berita itu dilebih-lebihkan. Dia akan tersinggung, marah. Tidak benar seperti itu. Taruhlah sekarang kalau betul dia melakukannya, dia mengakui sendiri, dia tidak mengingkari. Tapi dia mengatakan, tidak, saya merasa tidak salah kok. Ini bukan satu kesalahan kok menurut saya. Di sini juga tetap kita masih berikan udzur kepada dia, karena masih banyak saya katakan tadi, selama kita masih dapatkan kemungkinan baik. Oh, mungkin bukan pas saat yang tepat saya sampaikan sama dia ini. Mungkin sekarang dia sedang gundah pikirannya, sedang ada masalah lain yang membuat dia tidak bisa menerima nasihat kita.
Kita perlu cari waktu yang timing yang tepat. Mungkin nanti kita mulai dengan cara lain. Kita anggap ya setelah selesai dia tidak terima, ya sudahlah. Kalau Anda tidak terima, yang jelas saya tetap saudaramu, ya. Tidak menjadikan ini saya menganggap kamu musuh saya, tidak. Insya Allah kita bertemu di waktu yang lain. Besoknya kita undang dia makan seperti biasa. Ayo datang ke rumah saya makan lagi. Kita mulai lagi dengan cara permulaan yang baik. Datanglah dia makan. Di sela-sela makan, coba masukkan dia dengan cara yang baik. Saya lihat dulu antum itu kalau mendapatkan apa ini dari ustadz ini, wah antum semangat sekali mengamalkannya. Antum bahkan mengalahkan saya dalam masalah ini. Ya begitu kan. Makanya ketika saya melihat yang kemarin kita bicarakan itu, saya kok heran. Nah, biasanya kamu seperti ini. Mungkin dia akan, oh iya ya, ternyata saya begitu. Nah, mungkin dengan ini dia akan sadar. Ya, ini kita mencari peluang-peluang seperti ini tidak sia-sia. Kita mengusahakan nasihat yang terbaik sampai semua kemungkinan sudah kita tempuh. Tidak ada kemungkinan lagi dia sedang kalut pikirannya saat itu. Tidak ada kemungkinan lagi dia lalai. Tidak ada kemungkinan. Setelah benar-benar kita yakin, atau minimal kata para ulama, ghalabatul dzan, ya, prasangka besar, ya, prasangka besar, dugaan kuat bahwa dia benar-benar memang menyimpang, baru kita bisa sikapi dengan sikap yang selanjutnya, mungkin agak keras sedikit, mungkin membutuhkan nasihat orang lain yang terlibat atau yang lainnya. Ini tahapan selanjutnya setelah kita hilangkan kemungkinan tadi sebagai konsekuensi kita bersikap baik dulu ya sama dia ya. Tempuh dulu cara yang baik ya. Cara yang baik ya. Berkali-kali ya. Iya, jangan baru lihat sedikit sudah ya. Bahkan baru sekali nasihat juga langsung sikat juga belum, tidak bisa ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya.